Kita tuh we are so smart, we are so creative, tapi kita banyak mulutnya gitu. When I reflect that to myself, bener juga sih sebenarnya. Kan banyak tuh persentase mahasiswa terjerat pinjol itu lebih banyak daripada ini banget kan kita pengalaman ini ya Pak ya. Ini coba pengalaman kamu kalau dapat penghasilan, coba. Beberapa teman itu kayak ayo lihat konser. Yang tadinya uang saya itu mau saya saving mungkin untuk investasi atau saya tabung, tuh akhirnya kayak ya udahlah investasi atau tabungnya nanti aja. Lagian sama teman-teman juga kapan lagi bisa kumpul akhirnya. Selamat pagi teman-teman mahasiswa UGM. Hari ini kita akan membahas banyak hal tentang literasi keuangan bagi generasi milenial. Acara ini adalah acara podcast Indonesia Emas Matching Fund Kedai Reksa kerjasama Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada dan Infobank Digital Asih. Banyak sekarang kita mendengar bahwa anak-anak muda ini katanya sih gemar berbelanja. Generasi yang penuh hura-hura ya kan, nggak mau mikir-mikir panjang gitu. Apa benar sih bahwa anak-anak muda generasi milenial ini saya kenalkan dulu, namanya Happy, Esta dan Sinta. Nah, kita akan membahas benar nggak sih Happy? Baik, sebenarnya pertanyaan dulu ya. Iya. Saya sekarang kuliah di Universitas Gadjah Mada di Departemen Akuntansi Bisnis, jurusan akuntansi sektor publik. Previously last year, I was studying here di University of Glasgow di UK. Nah, terkait mengenai apa benar ya sih generasi kita itu generasi yang suka belanja atau mungkin hedon atau semacamnya. Mungkin terlihat seperti itu, dan if we reflect that to the other generation, kayak mungkin generasi milenial atau generasi yang atas, karena di era perkembangan yang sekarang ini ya sama aja mereka juga jadi same thing, karena dengan kayak akses yang begitu mudah dalam berbelanja, kita cuma di rumah saja ya kita bisa melakukan itu dengan begitu mudahnya. Dan kalau berbicara mengenai generasi saya dan teman-teman ini, we call it as a Gen Z, right? And people also call us as silver generation. Silver generation means that kita tuh we are so smart, we are so creative, tapi kita banyak mulutnya gitu. When I reflect that to myself, bener juga sih sebenarnya. Cuman ya it's a good thing, karena kadang kalau kita nggak keluarkan emosi kita, ntar adanya kalau sekarang ada namanya mental issue, hal dan itu ada satu hal yang complicated. Jadi kalau berbicara mengenai generasi sekarang itu emang banyak hal aspek, karena orang-orang udah pada melek dengan banyak aspek gitu. Ya, betul. Tetapi banyak tuduhan bahwa anak-anak muda generasi milenial itu membeli kesenangan. Uangnya untuk kesenangan. Iya Pak, sebenarnya Pak dulu saya bisa bernilai atas tari yang sedang kalau di Wispa Universitas Gadjah Mada, khususnya itu untuk prodi perbankan Pak. Dan saya itu merupakan mahasiswa program SIP dengan Bank Mandiri. Jadi saya selain bersekolah atau berkampus sebagai mahasiswa, saya juga sebagai pegawai di Bank Mandiri gitu. Nah, kalau saya sih melihat kalau Gen Z sekarang itu untuk gemar berbelanja kesenangan itu apakah benar atau tidak gitu kan? Mana nasi yang dapat duit habis perkara ya kan? Itu 100% menurut saya bisa dikatakan benar dan juga enggak gitu kan. Kadang orang anak sekarang tuh berbelanja itu dengan dalih self reward Mak. Ya enggak apa-apa deh self reward gitu kan. Enggak apa-apa deh masih banyak nih uang di sini gitu. Kadang mereka juga melakukan itu karena memang belum merasakan bagaimana sih susahnya mencari uang gitu kan. Dan juga untuk akses untuk berbelanja kan sekarang perilakunya sudah online ya Pak ya. Sudah marak sekali, untuk metode pembayaran pun juga sudah bisa pay later dan lain-lain. Itu akan mendorong sifat konsumtif dari mahasiswa itu sendiri khususnya. Kan banyak tuh persentase mahasiswa terjerat pinjol itu lebih banyak daripada ini banget kan kita pengalaman ini ya Pak ya. Ada sampai Iya, itu banyak banget Pak untuk membeli kesenangan itu tadi. ada sampai menjual
segala hal yang ada di tempat kos kan gitu ya. Tapi memang benar nggak anak muda ini sekarang tidak suka menabung, tapi menghabiskan apa yang dia dapat antara urusan belakang. Kebanyakan Kalau generasi saya, generasi kolonial ya kan, kolonial kan, kolonial kan reuni sama tahlilan harus terus itu apa namanya lebih banyak nonton konser, ya nongkrong di mana-mana yang kan itu. Tapi benar nggak sih? Ya mungkin kamu bisa jawab. Benar nggak? Duitnya buat kesenangan. Mungkin perkenalkan dulu, saya Sintan Fatimah dari Sekolah Prestasi yang diterbangkan Angkatan 21. Terkait hal tersebut, saya membenarkan karena dari lingkungan saya, dari teman-teman saya juga beberapa dari mereka itu lebih senang spending untuk hal-hal seperti kayak nonton konser, terus kayak nonton di kafe dan lain-lain kayak gitu sih. Ya, karena ada survei ya dari ini literasi nasional atau literasi jasa keuangan itu banyak sekitar 28% masyarakat Indonesia memiliki pengeluaran lebih besar daripada penghasilan. Itu kan besar kan, dan hanya menabung hanya 8% yang ditabung. Nah, ini coba pengalaman kamu kalau dapat penghasilan, coba saya bikin ya. Gimana Bu? Sebenarnya kalau berbicara mengenai kita dapat penghasilan diapain, ya memang benar sih Pak, kadang memang bikin habis gitu. Cuman kalau udah mulai dapat banyak juga tetap di saving kalau untuk saya pribadi, karena saya juga anak accounting, anak ekonomi, kita juga udah mulai balik dengan digital literacy itu anak konten tidur mimpinya jadi kayak udah mulai memahami hal-hal semacam itu, jadi yang kayak kita udah mulai aware. Tapi kalau the other studies majors kurang tahu, cuman kayaknya mungkin benar juga kayak mereka selalu langsung menghabiskan gitu. Terus ya pasti sebenarnya tujuan podcast ini juga untuk hal itu kan, jadi kita berusaha bikin teman-teman itu melek gitu loh, kayak jangan menghabiskan uang cuma jadi harus planning, terus juga ada maksud dan tujuan kenapa kita harus menghabiskan uang. Kan ada istilah sekarang ini apa, YOLO kan, you only live once. Ya, hidup hanya sekali, sehingga hidup itu harus dinikmati. Kalau saya mati sekali ya kan, itu berkali-kali ya kan. Gimana kamu? kalau saya sih sebenarnya saya juga kadang YOLO juga sih Pak. Iya, yang tadi saya sebut untuk self reward tuh nggak apa-apa deh. Jadi cuma sekali gitu kan. Nggak apa-apa deh, ini nggak terlalu sering gitu. Padahal sebenarnya kita ngomong nggak terlalu sering itu sebenarnya udah yang kesekian kalinya gitu kan. Kita nggak sadar aja sama itu gitu. Jadi misalnya insaf begitu kan. Dari itu melakukan nanti insaf, dilap lagi ya kan. Ya apa nanti masih bisa nabung nanti kayak gitu kan. Tapi kalau saya sendiri itu sudah melakukan perencanaan keuangan, seberapa persen untuk saya tabung, seberapa persen saya harus investasi, seberapa persen saya harus mengalokasikan dana saya ke kebutuhan darurat, seperti itu Pak. Financial planner-nya udah jalan? Sudah jalan, tapi kadang keluar dari jalur Pak. Nggak konsisten gitu. Tapi pikiran membuat financial planner tadi itu dari mana kamu? Kalau saya sih iya benar sih. Tapi itu hanya sebagian kecil. Kalau saya sih awalnya memang nggak terlalu melek akan financial planner itu sendiri, untuk manfaatnya untuk apa untuk saya juga gitu kan. Tapi setelah saya masuk sekolah vokasi, saya belajar tentang apa itu financial planner, kan financial planner tuh financial freedom kan. Iya. Nah, saya jadi melek gitu. Memang seharusnya kita tuh mengalokasikan dana-dana kita agar kebutuhan-kebutuhan mendesak itu, jadi kita nggak terlalu nggak terlalu pusing gitu. Misalkan kan kita kadang ada nih Pak tugas banyak ngeprint. Kalau misalkan kita memang sudah mengalokasikan dana kita untuk kebutuhan darurat dan untuk menabung dan lain-lain, sudah ada porsinya masing-masing, maka ketika kebutuhan yang tidak terduga itu akan datang, itu kita ya udah, kita nggak usah worry lagi gitu. Jadi artinya udah mempersiapkan segala kemungkinan yang akan terjadi. Istilah plan B-nya sudah disiapkan gitu ya. Cuma memang rata-rata anak muda ini kan ada survei ya sekarang, katanya takut ketinggalan model, ketinggalan tren kan. Generasi FOMO ini kan ada 40% kan.
ada 40% pengguna sosial media ini takut ketinggalan. Ya, sehingga dia apa saja itu dia lakukan. Nggak lakukan ya. Takut ketinggalan zaman atau takut ketinggalan atau meninggalkan zaman. Terkadang saya juga kayak FOMO gitu Pak. Misalnya kayak ada event-event kayak mungkin konser ke Jogja atau gitu kan. Beberapa teman itu kayak ayo lihat konser. Yang tadinya uang saya itu mau saya saving mungkin untuk investasi atau saya tabung, tuh akhirnya kayak ya udahlah investasi atau tabungnya nanti aja. Lagian sama teman-teman juga kapan lagi bisa kumpul, akhirnya ya udah daripada aku kayak saya ikutan juga. Tapi semenjak beberapa semester lalu dengan adanya kayak financial planning dan lain-lain di pelajaran saya juga udah kayak membatasi diri harus ada berapa persen sih dari uang saku yang diberi orang tua untuk ditabung mungkin nanti ke saham atau ke reksadana gitu sih Pak. Trisha berapa persen kalau untuk ditabung? Kalau untuk ditabung saya 10% dari penghasilan saya Pak. Agak lumayan. Yang dari di atas rata-rata survei. 8%, 8%. Tinggal 10% sudah oke. Kan? Kalau saya, ya seperti yang saya bilang, saya udah mulai cukup melek terkait pemahaman terkait financial itu, tapi saya belum ada yang alokasi yang exactly like oh ini harus alokasi yang sekian persen, saya belum ada karena memang belum ada pemasukan yang fix gitu loh. Nah cuman emang saya lihat, saya rasa kenapa orang-orang sekarang dalam artian Gen Z itu mulai juga banyak pengeluaran, karena mungkin juga Gen Z itu melihat zaman sekarang itu mendapatkan uang juga not that bukan satu hal yang susah gitu ya. Ada banyak kesempatan akses yang bisa kita dapatkan dengan mudah melalui kemajuan zaman. Kayak baru aja kemarin saya juga istilahnya itu di-endorse gitu ya salah satu platform untuk memperkenalkan platform itu di social media, dan I can do money for them. Jadi nggak sekedar kayak gitu aja udah dapat uang. Jadi mungkin itu juga the balance that we have right now, yang kayak orang mengeluarkan begitu mudah, tapi ya di satu sisi emang pemasukannya sekarang itu mulai isi kamu. Betul. Dan apalagi kalau sekarang mahasiswa, FOMO-nya tuh sekarang juga nggak cuma sekedar kayak self reward-nya, tapi juga FOMO-nya tuh when we someone that is very active in academic for example, kayak ikut lomba, ikut kepanitiaan dan semacamnya, kita ikut FOMO. Dan FOMO-nya itu tapi hal lebih baik yang akhirnya kita tergerak untuk ikut program kayak gitu juga. Dan ketika ikut program gitu kan dibayar juga ya Pak ya. Jadi bikin lumayan gitu. Baik, terima kasih untuk perbicaraan. Kita akan lanjutkan di sesi berikutnya.